Terus apa di keluarga lo doang yang mengalami kejadian-kejadian kehilangan uang itu? Apa tetangga-tetangga lo juga? Iya, jadi tetangga gue juga sih. Tetangga gue juga. Itu lebih parah sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan nyimpen duit emang di dompet gitu ya. Itu tetangga gue nyimpen duit di mana coba? Di selipan buku Yasin. Itu masih aja diambil. Hilang? Iya. Selipan buku Yasin hilang? Iya. Gila, itu udah namanya juga mungkin emang benar ya, mungkin bukan tuyul biasa gitu atau babi ngepet sih, nggak mungkin sih. Itu udah parah banget. Terus ya gue bingung sih sebenarnya nih harus gimana gitu kan. Kalau misalkan ditangkep tuyulnya gitu bisa aja sih, kan om gue udah biasa emang kerjanya tuh begitu. Karena kan yang pasti tuh yang ngalamin kasus kehilangan duit karena maling yang bukan manusia nggak gue doang dong. Iya. Pasti ada yang lain kayak gitu. Kalau kayak gitu ya meliputi tetangga-tetangga lu sekitar pasti. Iya, akhirnya jadi heboh tuh di rumah. Karena emang nggak gue doang gitu, tetangga gue juga, dan itu yang bisa ngeliat aja juga dihilangin duitnya. Diambil. Iya. Yang warung itu tadi? Iya, warung itu diambil. Gila ya kan, parah. Padahal tuh, aduh, nggak ada rasa kasihan gitu kan kita. Ya udah usaha gitu. Capek-capek iya, ya. Kan dia mah enak tinggal duduk manis ya kalau emang itu pesugihan mungkin. Iya, makanya gue ngeri banget. Akhirnya sampai heboh di rumah. Terus bapak gue lah cerita ke tetangga juga akhirnya kan kehilangan sama nih. Iya. Terus sampai pada akhirnya kita kayak bersatu gitu. Terus emang ini harus dibasmi, harus ditangkep nih yang ngambil nih. Udah banyak banget yang hilang, udah hampir ya jutaan kali ada. Gila banget itu sumpah gitu deh. Terus ya tapi pada akhirnya karena kita mikir pasti itu tuyul itu tuh nggak mungkin sendirian, pasti dia ada yang punya, pelihara lah. Pelihara, ada gurunya sih, itu yang bahaya. Pasti sih kalau yang kayak gitu-gitu setahu gue pasti ada. Bener banget. Jadi aduh gitu deh pokoknya. Emang semenjak kasus tuyul ini beredar tuh gue emang di rumah jadi penakut. Sumpah orang gila. Takut dalam arti gimana maksudnya? Tadinya itu lu nggak takut gitu maksudnya? Tadinya mah gue biasa-biasa aja ya kan, bebe aja gitu, nggak ada rasa-rasa kayak parno kalau mau ke loteng, kalau mau ke kamar mandi sendirian gitu. Ke loteng ngapain gitu? Ke loteng gitu ngapain? Jadi loteng itu studio gue sebenarnya. Oh, studio. Iya, tempat gue. Studio, mantep. Oke. Terus ya akhirnya takut, gue tuh seminggu itu beneran takut gitu, karena gue takut ditampakin ya. Orang katanya tuyulnya nggak kecil, tuyulnya gede gitu kan, pakai sarung. Gue lebih takut dicampakin sih. Oke, lanjut. Biar tegang banget ya. Ya gitu deh pokoknya Oke. Mungkin jangan sampai deh yang lain tuh ngalamin kasus kayak gue. 2020 loh. Iya, aduh gila. 2020 masih ada persoalan atau mitos-mitos, bukan mitos ya, apa sih namanya. Pokoknya pesugihan-pesugihan di 2020, woi kalau lo mau punya duit kerja, nggak pakai pesugihan. Bener banget. Gila. Iya, makanya itu instan banget. Nah, akhirnya emang itu kayak, tapi yang gue tahu yang kayak gitu tuh pasti minta sih. Maksud gue minta tuh kayak dia pasti minta sesuatu. Oke, lu gue bikin kaya, tapi lu ngasih apa buat gue gitu? Oh iya. Apa benefitnya itu lu ngasih gue apa gitu kan? Benar. Pasti kayak gitu. Terus tapi sampai saat ini udah ketahuan belum kira-kira itu siapa sih orangnya yang punya tuyul itu? Maksud gue tahu yang dicurigai gitu maksudnya. Oh. Ada nggak kira-kira dari, kan kalau kayak gitu kan nggak jauh-jauh ya. Lingkungan yang diramba itu pasti nggak jauh-jauh orangnya. Pasti orang sekitar sih. Ada sih. Ada yang dicurigai ya. Oh, ada yang dicurigai gitu. Lihat dari kita lihat dari orang itu tuh keanehannya gimana gitu. Misalkan lu kerjanya apa nih? Masa lu cuman tukang pecel gitu tapi bisa punya mobil. Rumah di kampung gede banget. Emas sudah kayak toko emas berjalan ya kan. Pindah itu toko emas. Terus? Iya, terus juga ya dia kehidupannya aneh sendiri gitu deh. Kan harusnya tuh kalau grafik segini, apalagi ini lagi datar baru ke atas, itu tuh langsung ke atas. Apalagi ini lagi musim orang susah nyari kerja, terus lagi pandemi lah ya. Iya, jadi ya ini menguatkan jadi curiga. Kita tuh semakin ya.
kok Iya, dia benar. bisa ya, kita orang-orang susah gitu. Iya. Dia dapat duitnya gampang. Iya, kayak gitu. Terus emang kita juga apa ya? Itu sebenarnya bokap gue juga dari awal udah nganalisis tuh nih orang yang kayak mendadak kira-kira siapa nih gitu. Iya, terus gue juga kan akhirnya minta tolong lah ya sama teman-teman sekitar gue juga, gue cerita gitu kan, termasuk lu juga nih sekarang sama ke teman-teman. Solusinya tuh apa gitu ya. Terus adalah satu solusi yang mungkin buat sekiranya orang yang kita curiga itu bener gitu lah ya. Mungkin ada yang bilang Jadi kesadar gitu maksudnya. sadar, peka. Kalau sedang dicurigai gitu. Betul. Akhirnya ya udah deh, kita hitung lah, pakai banyak lah caranya gitu. Mulai dari pertama-tama kita coba ngitung lah ya 10 rumah lah kayak gitu, segini kayak gitu kan. 10 rumah ke depan, 10 rumah ke kiri, ke kanan, ke belakang Ya, gitu. Udah tuh gampang ya kan. Soalnya rumah gue posisinya tuh depan sekolahan, belakang kuburan. Wah, serem amat sekolahan tempatnya Iya. kalau malam. Kuburan apalagi? Ini kuburan maksudnya kuburan apa nih? Kuburan Belanda yang itu udah ratusan tahun lalu, itu udah parah banget lah pokoknya. Itu emang udah biasa ya. Belanda, Cuman ya. kalau dia kan nggak sampai ngambil duit, jadi ya udah fine aja gitu kan. Noni weh, Iya, udah kaya kan? bener. Iya. Buat apa dia duit lagi? Makanya terus ke depan sekolahan, belakang kuburan, samping sini tuh kayak kebun gitu. Nah kan Terus nggak. tangganya di mana nih? Tetangga itu dia tuh sebelah sininya. Oh, di sebelah kanan mungkin. Iya, jadi kan hitungnya gampang ya, Oh, itu iya, doang iya, ya. iya, Dan itu iya. emang orang pas banget yang dicurigai sama bokap gue. Jadi ya udahlah. Ditambah nih tetangga gue ada kan yang mulutnya kayak keluar-keluarnya tuh kenceng Oh, gitu. lemes banget lah ya Lemes, istilahnya. tapi dia tuh untungnya nggak mencurigai gitu. Jadi Nggak asal nuduh, wah lu pesugihan ya gitu. iya, nggak, kita masih tetap jaga lah ya, jaga nama baik orang ya. Image-nya masih dijaga ya, cuman nyindir-nyindir dikit lah ya, Nyindir-nyindir, ala-ala iya. netizen 2020 gitu. Bisa. Oke. Iya, terus akhirnya kan gue sering jemurin di luar kan. Gue ngeliat lah tuh tetangga gue ngomong tuh ke orang yang dicurigain sama pak gue. Ada tuh ya ngobrol, dia ngomongnya gini, duit gue nih udah hilang, nggak ada yang tahu nih yang ngambil siapa. Dan itu tuh ngomong tuh ke orang yang dicurigain sama pak gue. Gue ngeliatin lah ya, dan orangnya tuh gimana sih? nyablaknya langsung. Iya, tapi orang yang nyablak itu tuh nggak, mungkin dia nggak nggak berpikiran kalau ternyata tuh dia. Itu dia orangnya. Gitu. Jadi ngomongnya tuh seakan-akan kayak Ya flow udah. biasa-biasa. Terus orang yang diajak ngomong itu flat gitu loh. Harusnya kan orang kalau misalkan duit gue hilang nih gitu, terus nggak tahu malingnya siapa gitu, pasti kan kalau gue sih responnya pasti iya bener, waduh ntar duit gue bisa-bisa sama kayak lu ya, jangan sampai deh gitu, atau gimana, bela sungkawa kah, atau empati. Ini nggak flat, fix sih kalau kata gue. Terus gue nggak berani ngeliat orang itu, takut ketahuan ya, udah gue masuk ke dalam aja deh akhirnya. Udah sih fix kalau kata gue. Cuman gimana ya, gue mikir dia pun miara macam pesugihan gitu pasti berat kan ya, Berat lah. pasti berat banget. Pasti ada permintaannya sih Permintaan, dari iya. pesugihannya itu. Dan ini sih pengalaman apa ya, mungkin ini juga salah satu kisah bermanfaat sih. Ada lagi tuh, jadi nah yang dicurigai ini tuh kerjaannya kan dia tukang pecel lele gitu ya, pecel lele, ayam kalasan kayak gitu-gitu deh, ayam bakar. Istrinya itu kerjanya tukang apa ya, kayak tabungan gitu loh, ibu-ibu biasa, kayak setiap sore tuh biasanya kalau di rumah gue tuh ada yang datang, assalamualaikum, mintain tabungan gitu. Jadi itu ibu-ibu itu istrinya tuh baik, terkenal baik karena apa ya, mudah ngutangin orang gitu. Ya karena duitnya ya dapat kan mungkin. Itu dia makanya, jadi gue juga kan kayak ini makin bersambung ya, saling bersambung gitu loh, saling berhubungan. Jadi dia nggak mau yang namanya tuh ini duit jadi kita makan sendiri gitu loh. Iya. Kita open lagi. Pinter kita banget open. asli. Menutupi jejak mungkin. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya apa, ternyata tuh kalau kata saudara gue yang katanya bisa dan biasa buat nangkep kayak gitu, oh ya benar, jadi nanti orang yang ngutang, ketika orang itu nggak bisa bayar ke dia, udah itu tumbalnya kayak gitu. Gitu ya. Gitu, benar. Tapi ya, sejauh ini udah ada yang jadi tumbal. belum sih, jangan sampai lah ya. Gue juga sebenarnya kasihan juga sama yang miara, makanya gue nggak berani buat kayak
ya ditangkep lah tuyulnya apalah gitu. Itu gue kasihan juga sama dianya gitu, maksud gue itu udah cukup menyiksa kan, apalagi kalau miara tuyul kan tau lah resikonya tuh ya, istrinya dijadiin inilah yang inilah itu. Dan oh ya satu lagi sih yang paling apa sih berkesan buat gue ya di masa-masa heboh tuyul kayak gini tuh, istrinya waktu itu pernah satu pagi itu sekitar jam abis subuh lah ya, kan mama gue biasa berangkat dagang abis sholat subuh. Nah itu istrinya tuh teriak-teriak gitu, terus pas ditanya kan heboh lah ya, namanya rumah kita dempetan gitu, kontrakan, heboh langsung, kenapa gitu. Nggak tahu, gue ngeliat gitu ada siapa sih itu yang masuk ke dalam, itu gede banget pakai sarung hitam gitu, serem banget. Jadi gitu. kayak balik lagi sama cerita iya, yang jadi kayak nutupin isu, jadi supaya gue nggak miara kayak gitu. Jadi kayak kalau kata mak gue tuh itu buat ngalihin isu. Jadi ada konspirasinya, Iya. cuma gara-gara pesugihan ada Makanya. konspirasi. Ini sebenarnya teror apa gitu? Gue nggak ngerti banget deh tuh orang gimana maunya coba. Pokoknya udah kayak gitu ya. Ya udahlah, terserah dia gitu mau gimana, yang penting kita selamat gitu, duit kita juga masih Ya, utuh. mau kayak gimana terornya ya, kalau pesugihan gitu ya kita kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Betul. Kita punya Allah gitu kan, yang bisa kita minta doa untuk Iya. melindungi kita Bener banget. dari segala macam bahaya ya kan. Udah jadi ya kayak gitulah akhirnya. Sekarang kalau kata gue sih ya itu udah heboh kayak gini, mungkin yang punya juga udah wah bahaya nih kondisi gue nih, udah gak darurat nih. Gue udah ketahuan nih. Iya nih udah nyaris Gua dapet ketahuan. gap nih. Tinggal ditangkep aja udah tuyul. Iya makanya udah apa, jarang deh tuh yang ngeliat kayak gitu. Terus ya udahlah akhirnya diperkirakan sih pindah